Drone kalau komen selalu buzzer bayaran. Jadi kami warga Indonesia ini nggak boleh bersuara gitu. Seperti zaman Soeharto dulu. Iya. Kalau bikin puisi, nyanyi, apa gunanya ya mulut-mulut manis. Kalau moncong senjata selalu datang itu langsung hilang gitu maksudnya. Iya. Kenapa? Hei, kenapa tidak suka dengan cerita-cerita saya? Tidak suka dengan saya buka-buka gini. Semoga saja ya Drone, rakyat Indonesia dengan cuap-cuapan saya itu bisa melek. Kemarin saya sudah beberkan orang-orang yang dekat cendana itu jadi keblinger. Ya kenapa? Enak ya jadi bohirnya itu kadrun itu ya. Bisa bikin mereka itu murtad bisa. Ya jadi bohirnya itu asal kenyang aja teriak. Macam anjing pelacak itu asal dikasih daging teriak, disuruh loncat loncat, disuruh teriak teriak, suruh dodok dodok. Ya begitu nggak kalahnya lo itu ya jauh-jauh kayak gitu. Ya bisa merubah iman Anda, bisa membeli harga diri Anda. Tuh ya kalau udah masuk ke cendana, Tuhan pun bisa dirubah, Nabi Rasul pun bisa dirubah, imam pun bisa dirubah, bisa jadi kiblat pun kalian bisa dirubah. Jangankan itu, bukan nggak ngerti ya Baos ya, bahkan bikin ayat sendiri ada. Kalau anda nyimak dari 2019 lalu itu ya, orang dari demoin Ahok segala macam yang merubah ayat itu juga ada. Kitab pun isi Al-Quran pun kalian rubah. Paham? Itulah kadrun. Cendana bisa menghancurkan segalanya. Termasuk harga diri Anda. Ya. Abdi kalian kepada pesantren besar di Jawa Barat itu udah puluhan tahun turun temurun, hancur gara-gara kalian dibeli oleh bohir-bohir kalian. Ayat bisa kalian rubah, kiblat bisa kalian rubah, Rasul bisa kalian rubah, bahkan Imam Mahdi pun. Sebentar lagi kalian akan merubah Tuhan kalian. Ya, itu. Padahal ya Drone ya, Abah Aos itu ya, ya Allah, saya nggak bisa ngomong lagi Drone. Ya itu saudaranya, masih muridnya Abah Anom, Abah kami. Ya saya tuh bisa protes kenapa? Iya keblinger gara-gara iming-iming 5 miliar. Harga dirinya bisa jatuh, bisa dibeli. Paham loh? Semua dihalalkan. Kenapa Anda nggak terima? Jadi rakyat Indonesia ini dari jubirnya Prabowo. Satu ya kita bahas. Kalau ada orang kita ungkit-ungkit masalah Orba, ketika di zaman-zaman itu Kiflan Zen bersama Prabowo masih kerja, masih aktif. Kala mertuanya masih aktif. Ya itu bagaimana mereka memperketat yang namanya Jenderal Aha Nasution. Tidak boleh bersuara, kemana-mana digandeng, diawasi pakai senjata. Jadi kami nggak mau seperti itu, ya. Inilah yang kami inginkan. Rakyat zaman sekarang itu, saya kan udah bilang, pengennya Drone ya, merakyat bukan moncong senjata, ya. Bukan merakyat, rakyatnya dihilangkan begitu saja. Ya Allah, mau sampai kapan kayak begini? Harga diri kalian dibeli oleh cendana, bisa memurtadkan banyak orang, menyesatkan orang. Terutama buat Abah Aos ya. Abah Aos, saya bukan anak kiai. Saya juga bukan seorang ustazah. Saya hanya hamba Allah biasa, tapi saya tahu di dalam surat Al-Baqarah ayat 49 itu ya,
Abah udah ngerti isinya seperti apa. Janganlah kamu mencampur adukkan antara kebatilan dan kebenaran, Abah. Ya, sesungguhnya kamu mengetahuinya. Abah udah tahu itu nggak benar, masih dijalankan. Jangan salahkan orang lain apabila Allah memberikan azab kepadamu. Ingat itu, Abah. Saya orang biasa. Saya rakyat petani, ya. Biasa, hamba Allah yang biasa. Orang tua kami hari ini baru pulang dari Mekah. Sering kali ke Mekah. Tidak sombong, Bah. Bisa bahasa Arab, bisa pun. Hari ini orang tua saya baru pulang dari Arab. Nggak perlu kita membudayakan orang lain dengan tameng-tameng budaya, tameng agama, dan sebagainya. Cerahkanlah masyarakat Indonesia. Masa diajarin sama anak ingusan, Bah? Malu kami, ya, dengan sikap-sikap kalian yang katanya sebagai apa ya, kiai terhormat, yang katanya sebagai siapa namanya, ulama terkenal, terbesar, memiliki pesantren. Beda dengan Gus Dur dulu ya. Ya, beda banget dengan Gus Dur. Ayahnya seorang Gus Dur mendirikan pesantren di Demak, di mana-mana, nggak sombong kayak Abah. Ya Allah ya Robbi. Makanya saya berharap kalau bukan Bapak Mahfud MD, wakil dari Ganjar, yaitu berharap banget semoga aja itu nyampe ya, Bapak Kiai Akil Sirot. Beliaulah hanya ya yang bisa melawan orang-orang yang seperti ini, agar orang yang disebutkan pendukung-pendukung Prabowo itu ya anti radikal lah, betul ya. Ini kembali lagi ke zamannya Bung Karno. Kenapa kalian selalu apa ya, karena dunia ini udah cerdas mungkin ya, kalian gak bisa menghancurkan Indonesia dengan begitu propaganda seperti yang zamannya Soeharto melengsarkan yang namanya Bung Karno. Ya ndak? Nah inilah bro, drone ya. Kalau kami bukan yang disebut dirasulkan, dinabikan, dipahlawankan, sok-sok cari anak pahlawan. Enggak. Inilah titisan rakyat-rakyat Bung Karno yang selalu mendengarkan apa pesan Bung Karno. Lawan mereka dengan cara-cara kalian, dengan cara kami. Biarkan kami melawan. Jangan bilang udahlah Mbak, pilihan kita, hak kita itu hak, betul, hak. Kenapa Anda risau dengan hak saya? Saya berhak menghalangi orang-orang yang menghancurkan Bung Karno dulu. Berhak nggak? Kalau sampean komen bilang, udahlah Mbak Widya ya, kamu banyak cocot segala macam ya. Hak kami pilih Prabowo, hak kamu pilih Ganjar. Betul, saya juga berhak menghalangi ante-ante Orba berkuasa, bukan jadi pemimpin. Cukup bro, 35 tahun ya selama dia menjabat. 32 tahun kita menderita, digenggam oleh Orba. Masih kurang kamu? Betul, saya juga punya hak. Kalau Anda bilang Anda punya hak, saya juga punya hak. Saya berhak melawan dengan cara saya sendiri. Melawan propaganda Anda, membawa-bawa agama, membawa-bawa suku, membawa-bawa etnis. Itu hak saya. Apa saya tidak berhak? Itu hak saya bersuara. Kami pun berhak menghalangi ante-ante Orba yang banyak sandiwara berpura-pura di Indonesia ini. Paham? Semangat kami nggak akan runtuh. Secara kebetulan saja, anak mantan seorang pemberontak melawan anak seorang mantan polisi. Ya, tentu saja kami membela anak mantan polisi ketimbang kami mendukung yang namanya anak mantan pemberontak, yaitu PRRI. Bergabung dengan propaganda letuskan PKI. Paham loh? Salam waras. Ya, dengar itu.
Hak saya.